Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda hebat kelas 6 Ibu? Nah, kemarin kita sudah membuat rangkaian seri kan? Kali ini kita akan membuat rangkaian paralel. Dan berikut alat bahannya. Alat dan bahan yang pertama kita butuhkan yaitu adalah bohlam. Nah, di sini kita akan menggunakan 2 bohlam ya, Ananda Ibu. Selanjutnya, kita akan membutuhkan fitting dudukan lampu. Karena bohlamnya 2, jadi fitting dudukan lampunya juga 2. Selanjutnya, kita membutuhkan batu baterai. Nah, di sini kita akan menggunakan 2 batu baterai. Selanjutnya, kita membutuhkan saklar. Nah, saklarnya yang kecil seperti ini saja ya Ananda Ibu, serta pastikan tombol on dan off-nya berfungsi dengan baik. Selanjutnya, kita membutuhkan kabel. Nah, di sini Ibu menggunakan kabel sepanjang 1 meter. Selanjutnya, kita juga membutuhkan cutter atau gunting untuk memotong alat dan bahan dalam membuat rangkaian seri. Selanjutnya, kita membutuhkan kardus. Nah, itu dia alat dan bahannya. Yuk, mari kita eksekusi. Oke Ananda Ibu, pertama kita akan memotong kardus bagian besarnya atau sesuai kebutuhan seperti ini. Nah, jadi kita akan membutuhkan bagian yang besar ini sebagai landasan. Bisa kita taruh. Oke Ananda Ibu, pertama-tama kita akan menyambung saklar dengan kabel-kabel. Nah, ini kabel bagian pertama akan kita kuliti untuk kita keluarkan tembaganya. Kemudian kita sambung ke saklar. Nah, tembaganya kita masukkan ke dalam lubangannya. Lalu kita putar-putar, kita pelintir sehingga terkait atau bersambung satu sama lainnya. Lanjut ke kabel yang selanjutnya untuk sisi sebelah bawah atau off. Nah, kita kuliti terlebih dahulu. Guntingnya pelan-pelan saja ya Ananda Ibu, agar tembaga yang ada di dalam tidak terputus. Nah, kita kuliti bagian kulitnya dengan hati-hati. Jika sudah, maka sisi kulit yang sudah terpotong kita tarik sehingga tembaganya keluar seperti ini. Selanjutnya kita putar-putar agar tembaganya bisa masuk dengan mudah ke dalam lubangan pada saklar. Nah, kita masukkan ke dalam lubangan saklar. Lalu kita putar dan kita pelintir agar berkaitan atau bergabung atau terhubung satu sama lainnya. Oke, selanjutnya kita akan menempel saklar pada papan landasan kita dengan menggunakan solasi bening. Nah, kita letakkan pada bagian sisi sebelah kanan, atas dan bawahnya kita beri solasi bening agar melengket dengan sempurna. Kemudian kita lanjut untuk membentuk sudut pada bagian kabel karena akan kita belokkan ke sisi sebelah kirinya. Nah, sebelumnya karena ini rangkaian paralel, kita akan membuat cabang-cabang. Nah, karena rangkaian paralel adalah rangkaian yang memiliki cabang, oleh sebab itu di sini akan terdapat cabang kabel. Jadi kita gunting terlebih dahulu untuk membuat cabangnya agar bisa disambung ke sisi atas dan ke sisi kiri cabang. Kita membutuhkan 2 kabel yang harus dikuliti. Yang pertama untuk kabel cabang atas, kemudian satu laginya untuk ke cabang kiri. Nah, jadi tembaganya harus kita keluarkan baik kabel di bagian cabang bawah maupun kabel di bagian cabang atas dan kabel di cabang bagian sebelah kiri. Untuk selanjutnya akan kita tautkan atau satukan satu dengan yang lainnya sehingga arus listriknya nanti bisa menyebar dengan sempurna. Nah, kita pelintir ketiga-tiganya karena harus saling terkena
harus saling menyatu ke tiga cabang tadi satu dengan yang lainnya. Nah, kita pelintir, kita putar-putar. Jika sudah, maka kita akan memberi solasi bening agar bisa kita arahkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kali ini kita akan memberi solasi di bagian sisi atas, sudut atas, dan juga sebelah kiri. Oke, selanjutnya kita akan memasang dudukan bohlam. Nah, jangan lupa bagian kabel dikuliti agar bisa disambung dengan dudukan lampu. Nah, jika sudah keluar cabangnya atau tembaganya, maka kita pelintir, kita hubungkan dengan si dudukan bohlam. Dan ini kita lakukan baik pada cabang atas maupun pada cabang bawah, karena di sini kita akan menyusun bola lampunya secara berderet. Nah, jadi ada deret atas dan deret bawah. Sekarang kita akan menguliti kabel untuk dikeluarkan tembaganya. Untuk bagian sisi sebelah kirinya si dudukan lampu tadi. Nah, jika sudah keluar tembaganya, kita masukkan ke dalam dudukan bohlam dan kita pelintir. Selanjutnya, agar terarah dan rapi, kita beri solasi dulu bagian sisi kanan dan bagian sisi kiri cabang atasnya. Nah, selanjutnya kita beri juga solasi sudut sebelah kiri kabel agar bisa kita arahkan ke arah bawah. Nah, sekarang kita lanjut ke cabang yang kedua. Kita gunting terlebih dahulu kabel sesuai dengan posisi yang kita inginkan untuk menaruh si bohlam. Nah, jika sudah, seperti biasa kita potong kulit kabel untuk kita keluarkan tembaganya. Nah, jika sudah keluar, bisa kita pelintir, kita masukkan ke dalam dudukan si bohlam tadi. Nah, kita putar-putar. Lanjut untuk kabel sebelah sisi kirinya si cabang yang di bawah, kita keluarkan tembaganya. Jika sudah, kita akan memasukkan ke dalam dudukan bohlam. Pastikan tembaga mengenai dudukan bohlam dan pelintirannya itu juga terkena satu sama lainnya agar arusnya bisa berjalan dengan baik ya Ananda Ibu. Oke, kita putar-putar, kita pelintir, dan jika sudah, maka kita akan gunting sisa kabelnya agar bisa menyatu dengan kabel yang bagian sisi kiri paling ujung. Nah, sebelumnya kita beri solasi bening dulu agar bisa kita arahkan dan lebih terlihat rapi. Sekarang kita gunting bagian cabang tadi kabelnya agar pas dengan cabang bagian luar, dan kita sambung satu dengan lainnya. Maka kita harus mengeluarkan tembaga dari kabel, baik kabel cabang yang di tengah maupun kabel yang bagian luar, untuk juga selanjutnya kabel yang akan mengaruskan listrik ke bagian steker. Nah, jadi banyak ini yang harus kita kuliti Ananda Ibu. Ingat ya, mengulitinya harus hati-hati agar tembaga yang ada pada bagian kabel tidak terputus. Oke. Nah, jika semuanya nanti sudah keluar tembaganya,
maka bisa kita hubungkan satu dengan yang lainnya dengan cara diputar-putar atau dipelintir-pelintir sehingga mereka bisa menyatu bagian-bagian cabang kabel tadi, baik yang di bagian luar maupun di bagian tengah serta untuk ke arah bawah. Nah, sekarang kita berisolasi dan kita masuk ke bagian batu baterai. Nah, di sini kita butuh batu baterainya 2. Maka kita harus menyatukannya dengan menggunakan isolasi bening agar bagian positif dan negatif atau proton dan neutron si batu baterai menyatu dengan sempurna sehingga arus listrik dapat berjalan dengan baik. Nah, jika si batu baterai tadi sudah melekat satu dengan lainnya, maka bisa kita taruh di papan landasan kita dengan menggunakan isolasi bening. Pastikan erat dan memang terhubung si batu baterai satu dengan yang lainnya. Jadi Ananda Ibu harus melihat dan merasakan apakah si batu baterai tadi sudah terkena satu sama lainnya. Jika sudah, maka kita bisa meletakkan kabel cabang yang sebelah kanan ke bagian neutron si batu baterai dengan bantuan isolasi bening agar lengket dengan baik dan sempurna. Jika sudah sebelah kanan, maka kita masuk ke bagian kabel sisi sebelah kiri. Sama seperti yang sebelah kanan, kita keluarkan terlebih dahulu tembaganya. Nah, jika sudah, kita pelintir dulu agar tembaganya menyatu. Lalu kita tempelkan pada bagian positif atau proton si batu baterai dengan menggunakan isolasi bening. Ibu ingatkan kembali, pastikan si batu baterai dengan kabel itu saling terhubung satu sama lainnya. Dan terakhir kita akan meletakkan si bohlam baik pada bagian cabang atas maupun juga pada bagian cabang bawah. Oke, finish. Nah, sekarang kita uji coba ya. 1, 2, 3, tarang. Yeay, lampunya hidup dong. Nah, sekarang kita coba matikan lampu ya, Ananda Ibu. 1, 2, 3. Yeay, hidup. Oke, Ananda Ibu, jadi seperti inilah bentuk dari rangkaian paralel. Sekarang giliran Ananda Ibu ya yang mencoba membuatnya. Semoga sukses.